Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu majelis taklim salehah yang berbahagia, hari ini bismillah kita niati bersama untuk belajar kembali nanti insya Allah runut tentang fikih rumah tangga. Sebelumnya boleh saya tanya? Boleh. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang statusnya belum pernah menikah? Acungkan tangan. Atau belum pernah berumah tangga? Acungkan tangan. Gak ada. Oh, berarti semuanya sudah berumah tangga, nggih? Walaupun ada yang rumah tangganya langgeng, ada yang rumah tangganya kandas di tengah jalan, yang terpenting pernah berumah tangga. Jadi insya Allah pengajian ini pas untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa sejatinya berumah tangga itu adalah jalan untuk kita mencari ridho Allah, untuk kita bisa memasuki surganya Allah. Jadi ketika ibu-ibu menikah dengan suami ibu-ibu, maka sejatinya ibu-ibu sedang beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar saling cinta kemudian menikah, bukan. Di dalam agama kita yang mulia disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Napa Bu? Ibadah. Jadi kalau ada di antara putri kita yang mau menikah atau di antara putra kita yang mau menikah, maka seyogianya kita sebagai orang tua mengingatkan, diingat-ingat lagi ya, yang namanya nikah itu adalah untuk ibadah. Bukan hanya sekedar untuk senang-senangan, bukan hanya sekedar untuk merasakan sesuatu yang ada di dunia ini, tapi lebih dari itu pernikahan ini dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Pernikahan ini dibangun atas dasar cinta kepada Rasulullah. Kalau ditanya ibu-ibu kenapa dulu menikah dengan suami ibu-ibu, ayo jawab. Cinta dulu. Karena cinta. Masya Allah, jujur ya Bu ya. Oh belum kenal ilmu, saling cinta jadi nikah gitu ya. Ya baik, jujur itu luar biasa bagus ya. Kalau pernikahan didasari dengan cinta semata, maka ketika cinta itu sudah mulai pudar, mboten ada nggak ibu-ibu? Namanya suami istri di tengah jalan cintanya sudah mulai pudar. Banyak ya. Istrinya sudah berubah, suaminya sudah berubah. Yang tadinya mukanya glowing jadi keriput. Ya. Suaminya yang tadinya bahunya tegap jadi melembe. Ya. Jadi melorot. Maka kalau didasari hanya cinta kepada manusia, pernikahan ini tidak akan langgeng.
Kenapa? Karena mencintainya karena penampilan dan yang ada pada diri manusia. Tapi kalau cinta itu didasari karena Allah, dan kita tahu sesuatu yang diniatkan untuk Allah maka pasti akan kekal. Ini kaidah. Maka lillahi abqa. Semuanya. Sesuatu yang diniatkan kita untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan jadikan langgeng. Ibu bersedekah pengen cari ridho Allah, maka Allah jadikan pahalanya langgeng untuk ibu. Tapi kalau kita sedekah pengen cari ridhonya manusia, giliran manusia nggak memuji kita, maka kita tidak akan lagi mau bersedekah. Dan sedekahnya tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus didasari karena Allah. Maka apa-apa yang didasari karena Allah pasti akan langgeng. Ustazah, gimana ya kalau dulu saya menikah itu niatnya cinta sebelum saya punya ilmu. Sekarang alhamdulillah Allah beri ilmu kepada saya dan saya tahu ternyata niat saya keliru. Ada nggak ibu-ibu yang mau bertanya begitu? Ada. Kata ibunya, tahu aja Ustazah ya apa yang mau saya tanyakan. Baik, kalau begitu maka kata para ulama dibolehkannya kita memperbaharui niat. Atau istilahnya tajdidun niyah. Apa Bu istilahnya Bu? Tajdidun niyah. Jadi gimana Us? Ya kita niat lagi. Ya Allah, hamba minta ampun ya Allah. Kalau dulu niat hamba menikahi suami hamba itu bukan karena engkau. Tanya ke suaminya, Beb, Cin, apa biasanya? Pak, Ayah, ya. Dulu waktu nikah sama aku itu niatnya apa? Kata ayahnya apa? Biasanya apa Bu? Yo karena aku tresno sama ibu, gitu ya. Karena aku cinta sama ibu. Tadi saya pengajian di Saleha, kata Ustazah kita harus memperbaiki niat. Yuk kita bareng-bareng memperbaiki niat. Masya Allah. Jadi nanti suami istri ini harus memperbaiki niat. Ya. Yuk kita bareng-bareng memperbaiki niat kita bahwa nikahnya kita itu bukan karena cinta semata, tapi karena Allah yang memerintahkan, tapi karena Rasulullah yang memerintahkan, maka kita pun menikah. Ya, siap ibu-ibu PR? Silakan ditulis PR-nya. Ada PR nggak kemarin kajian terakhir ya? Ada PR? Apa PR-nya? Mengevaluasi kembali proyek apa Bu? Oke, dikerjakan apa mboten ibu-ibu? Tenan dikerjakan. Alhamdulillah. Bu, kalau saya memberikan PR itu artinya saya sayang kepada ibu-ibu. Dan bagian dari adab menuntut ilmu adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kita cari itu bukan banyaknya ilmu, tapi yang kita cari adalah barokahnya ilmu. Ilmu yang dicari dengan adab, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Walaupun saya tidak tanya satu persatu, ibu sudah kerjakan PR, tapi ibu niatkan untuk beradab kepada seorang guru, maka Allah Zat yang Maha Tahu akan memberikan keberkahan kepada ibu dalam ilmu ibu. Oke? Coba sekarang ditulis lagi PR-nya. Ya Allah, kayak sekolah ada PR. Tulis. PR-nya ngobrol sama suami. Wah, langsung ibu-ibu bilang, aduh ki ngopi ning endi yo. Nanti ngobrolnya di mana ya? Ngobrol sama suami, PR-nya ya. Tanyakan kepada suami dulu niat menikahi ibu-ibu itu untuk apa? Ya, itu dulu. Karena nanti kalau niatnya salah, bubrah semuanya. Kalau niatnya lurus,
minta kepada Allah, nikah itu tujuan utamanya mencari ridhonya Allah, maka insya Allah pernikahannya, rumah tangganya akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, PR ditulis sampun, dikerjakan masing-masing. Sekarang tolong tengok teman sebelah. Cari bestie, nanti saling mengingatkan. Dua. Ya, kalau yang nggak dapat samping belakang. Sudah ibu, kenalan. Catat nomor telepon teman sebelahnya sekarang. Oke, bagi yang sudah janda gimana Us, nggak ada PR? Loh, kepiye? Mau nanya ke suaminya orang? Enggak, yang janda PR-nya nggak ada. Ya. Lah jadi sekarang coba ibu-ibu kenalan dulu sama sebelah. Maaf ya Mbak, masih punya suami nopo mboten? Sudah? Kalau masih punya suami catat nomor teleponnya. Nomor teleponnya bukan nomor telepon suaminya, bukan. Nomor telepon teman sebelahnya yang punya suami, catat. Sudah? Oke. Besok tolong ditanyakan. PR dari ustadzah sudah dikerjakan belum? Siap nggih panitia, mana panitia? Tolong cari bestie masing-masing. Sesama panitia boleh. Ya. Sampun Bu, siap nggih? Besok tanya ke bestinya masing-masing. Sudah dikerjakan nopo belum? Alhamdulillah sudah. Nggak usah kepo. Jawabannya nopo. Kan kadang suka kepo. Ya perempuan kan keponya besar. Yang penting sudah dikerjakan cukup. Nggak usah ditanya jawabannya suaminya nopo. Nggak usah. Siap ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik, panitia juga mengerjakan. Karena panitia itu kadang sibuk sampai lupa ngerjain PR. Ya. Baik, sampun nggih, meluruskan niat. Itu penting banget, pakai banget. Ibadah itu kalau niatnya untuk Allah, maka Allah akan terima pahala, akan terima ibadah tersebut dan Allah berikan pahala. Masya Allah. Bu, saya mau tanya. Di sini siapa yang usia pernikahannya paling lama? Berapa, Bu? Oh, 55, Masya Allah. Ibu ada yang lebih dari 55? Nanti hadiahnya dari saya insya Allah. Diambil setelah pengajian ya Bu. Ya, Alhamdulillah. Sebentar, barangkali ada yang lebih tua lagi. Oh, tuh ada Bu belakang, maaf ya Bu ya. Berapa usia pernikahan? Lebih dari 55? Berapa? 42? 42? Berarti 55 ini yang paling lama. Masya Allah. Ibu, asmanipun sinten? Bu Saminah. Masya Allah. Suami masih ada? Sudah nggak ada. Berarti ibu nikah dengan suami selama usia pernikahan 55 tahun begitu? Usia pernikahan loh Bu. Bu, begini loh. Misal contoh. Ibu nikah sama suami usia 20 tahun. Contoh. Sekarang ibu yuswanipun 70 tahun. Berarti ibu nikah sama suami selama 50 tahun. Nah, ibu nikah sama suami selama berapa tahun? Berapa? Berapa panitia? Oh, kelahiran. Oh, kelahiran 55. Oke. Nikah umur 20. Yuk, suamipun sedo umur. Hah? Suaminya meninggal 3 tahun? Oh, coba dihitungin Bu. 20 tahun beliau menikah. 3 tahun yang lalu suaminya meninggal. Usia beliau, usia lahirnya 55 tahun 55. Berarti usia pernikahannya berapa? Dihitung. Lahirnya 55. Coba dihitung. 60
Sekarang usia beliau 69 usia. Berarti usia pernikahannya 46. Oke, sudah cukup 46 Ibu usia pernikahan. Oke. Ada yang lebih banyak dari 46? Kayaknya nggak ada ini simbah-simbah nih. Berarti Bu Saminah, Masya Allah yang paling lama Ibu. Masya Allah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang namanya pernikahan itu semakin langgeng semakin bagus. Semakin apa Bu? Bagus. Maka yang pertama tadi niatkan semuanya karena Allah. Yang kedua, Ibu, kalau nikah itu Ibu harus punya niat sehidup sesurga. Kenapa Bu? Bukan sehidup semati. Kok bisa Us? Sehidup semati berarti kalau pasangan kita sudah mati, ya, kita nikah lagi. Tapi kalau sehidup sesurga, kita pengen Allah Azza wa Jalla satukan diri kita dengan pasangan kita nanti sampai ke surganya. Bu, Allah itu zat yang maha tahu bagaimana kita dengan pasangan kita. Kalau kita mencintai pasangan kita karena Allah, pasangan kita mencintai kita karena Allah, mentaati Allah bersama-sama, tahajud bareng, sedekah bareng, kemana-mana bareng, biasanya Allah wafatkan juga bareng. Masya Allah. Jadi saya tuh pernah Bu, ini kisah nyata di Jogja, jangan jauh-jauh di Jogja. Ada suami istri yang mereka itu terkenal sama tetangga-tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka itu romantis. Kemana-mana berdua, Masya Allah, kemana-mana berdua. Suaminya seorang dosen, istrinya guru, Masya Allah. Kemana-mana mereka berdua, Masya Allah, ke masjid bareng, silaturahim bareng, ke pasar bareng, kemana-mana berdua. Apa yang Allah takdirkan Bu, dan niat mereka mungkin juga sehidup sesurga. Maka yang kejadiannya adalah bapaknya sakit, suaminya nih sakit. Pertama suaminya yang sakit. Ketika suaminya sakit, istri ikut merawat, gitu kan ya, istri yang baik. Allah takdirkan Bu, suaminya meninggal di malam hari meninggal, istrinya meninggal di pagi harinya. Masya Allah. Lihat, berarti kalau dalam Islam sudah 1 hari itu. Ya, kenapa? Karena pergantian hari di dalam Islam itu masuknya waktu maghrib. Jadi 1 hari dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ibu-ibu pengen apa pengen sama pasangannya bareng-bareng meninggalnya? Pengen, berdoa sama Allah. Jadi Allah tuh zat yang maha tahu. Kalau kita pengen hidup sampai ke surga bersama pasangan kita, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Ada pertanyaan enggak dari ibu-ibu? Saya pernah mendengar katanya suami kita nanti kalau masuk surga dapat bidadari. Ya. Nanti di surga katanya nggak ada bidadara. Lah kita sebagai istri kepripun Us? Padahal kami itu sudah janji sehidup sesurga. Tenang Bu, nanti Allah jadikan ibu lebih cantik daripada bidadari. Karena ibu sudah menjadi istri yang salihah. Masya Allah. Istri-istri yang salihah, suami-suami yang salih, maka mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah sampai ke surganya. Masya Allah. Pengen apa pengen Bu? Pengen. Dan tenang, kita nggak akan berebut dengan bidadari, nggak akan rebutan suami kita jadi saingan dengan bidadari, nggak ada. Karena di surga itu tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya iri, tidak ada yang namanya dengki. Semuanya berhati lapang.
Masya Allah. Baik, kalau kita sudah meniatkan diri untuk menikah dengan suami karena Allah, sudah punya tujuan sehidup sesurga, maka yang selanjutnya adalah mari ibu-ibu saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya mensyukuri keberadaan suami kita. Nanti insya Allah kajiannya berlanjut ya. Mensyukuri keberadaan suami kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah itu akan menambah nikmatnya manakala kita mampu bersyukur. Jadi disyukuri Bu. Alhamdulillah aku masih laku. Alhamdulillah masih ada laki-laki yang mau menikahiku. Coba Bu. Mungkin suami kita tuh dulu pilihannya banyak. Ya. Tapi kenapa suami ibu-ibu milih ibu? Ayo, pernah nggak ibu-ibu cerita sama suami? Ya, dulu gimana toh Pak? Dulu gimana toh ya? Kok bisa milih saya? Ya, nanti suaminya bilang karena dirimu dulu kembang desa. Karena dirimu dulu yang paling cantik. Coba tanya. Ya. Jangan-jangan suami ibu milih ibu ternyata jawabannya karena melaske. Usia 30 tahun belum ada yang mau sama dirimu. Ibu-ibu pasti kaget. Ya. Jadi tanya, kenapa dulu mau menikahi ibu-ibu? Kalau ternyata jawabannya bagus, Masya Allah bersyukur sama Allah. Alhamdulillah suamiku memilih diriku di antara banyak wanita yang harusnya dia pilih. Masya Allah. Dan kecantikan seorang wanita itu bukan hanya dilihat dari penampilan. Kecantikan seorang wanita bukan hanya dilihat dari wajah. Ingat Bu, kaidahnya begini. Kecantikan seorang wanita bisa dilihat dari akhlak. Coba Bu. Kecantikan seorang wanita bisa dilihat dari agamanya. Kecantikan seorang wanita yang hakiki adalah ketika dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cantik yang hakiki. Ya. Baik. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan keberadaan suami kita? Karena jikalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang selama ini Allah beri kepada kita, Allah akan cabut dari kita. Ada enggak Bu, seorang wanita yang sudah menikah, memiliki suami, Allah takdirkan untuk bercerai? Banyak. Ada nggak seorang wanita yang dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, tiba-tiba di tengah perjalanan dalam berumah tangganya, suaminya direbut oleh wanita lain? Wonten apa wonten? Wonten. Coba evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersyukur atau kita tidak pernah mensyukuri keberadaan suami kita? Coba dicek masing-masing. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, maka tidak ada manfaat yang bisa kita ambil. Mulailah banyak introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini saya kurang bisa menghargai keberadaan suami saya. Jangan-jangan selama ini Allah sudah kasih suami yang Masya Allah, pilihannya Allah, tapi kita masih pengen suaminya orang lain. Coba Bu, coba yuk kita pikir, kita pikir bareng-bareng. Yang sekarang menjadi suami ibu itu adalah pilihannya Allah. Pilihannya siapa Bu? Allah. Maka katakan pada diri kita bahwa suamiku itu adalah yang terbaik. Yang apa Bu? Tapi gimana ya ternyata suamiku belum baik. Berarti itu menjadi ladang pahala bagi ibu-ibu untuk bersabar. Dan dalam sebuah pernikahan, biasanya yang namanya pasangan itu saling melengkapi. Sekarang cek ibu diri masing-masing. Saya ini tipe yang seperti apa ya? Oh, saya tipenya yang riwil banget. Oh, saya tipenya yang suka ngomel-ngomel. Coba lihat, suami ibu-ibu tipenya ngomel atau pendiam? Ibu-ibu yang jawab. Bagi ibu-ibu yang punya karakter pendiam, rata-rata suaminya tipenya apa?
cerewet. Betul. Iya betul. Bagi ibu-ibu yang tipenya suka ngegas, tahu ngegas nggak? Oh, egonya tinggi. Suaminya tipe yang apa? Ngalah. Betul. Suaminya tipe ngerem. Ibunya mau beli baju lagi, kata suaminya gini, Bu, inget hisab Bu. Nggak jadi beli baju. Ya. Ibunya suka ngomel-ngomel, suaminya dengerin, sabar. Coba cek. Biasanya gitu kan, Bu. Yang namanya suami istri itu bisa dibayangin nggak kalau semuanya diem. Bertamu ke rumah tetangganya saling senggol-senggolan. Pak, ayo Pak, mulai Pak, ngomong Pak. Bapaknya bilang ibu dulu, bapak dulu. Nggak serasi. Maka kita harus bersyukur dengan keberadaan suami kita. Ya, kalau satu soli, satu nggak soliha, berarti ini ladang bagi seorang suami untuk bersabar atas tingkah istri atau perilaku istri yang belum solihah. Kalau ada suaminya belum solih, Allah beri hidayah kepada istrinya sudah solihah duluan, maka bersyukur dulu. Alhamdulillah, berarti ini ladang pahala bagiku untuk banyak berdoa kepada Allah agar suami saya disolihkan oleh Allah. Coba Bu, kalau semua istri berpikirnya seperti itu, maka yang ada adalah kelanggengan dalam berumah tangga. Ya Bu ya. Jadi mulailah kita syukuri keberadaan suami kita. Apapun jenisnya, yang penting masih laki-laki, disyukuri. Ya. Karena sekarang yang namanya pasangan tuh nggak semuanya laki-laki. Ada perempuan pasangannya perempuan. Ada laki-laki yang pasangannya laki-laki. Ya, jadi disyukuri. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur ibu-ibu? Ini penting banget nih. Cara kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan suami kita, maka diantaranya banyak-banyak melihat kelebihan suami kita. Banyak-banyak melihat sisi positif dari karakter yang Allah berikan. Sekarang yuk tulis bareng-bareng. Tulis Bu. Apa kelebihan dari suami kita? Tulis masing-masing. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Yang nggak punya suami sudah batal. Ya. Yang masih punya suami tolong tulis. Ingat-ingat kelebihan suami masing-masing, bukan suaminya orang. Ya, saya beri waktu. Ya, tulis. Perempuan itu kalau suruh nulis kekurangan suami gampang banget. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau suruh tulis kelebihan bingung. Ya, tulis. Contoh ya. Suamiku penyayang. Suamiku setia. Suamiku masih mau sholat. Itu kelebihan. Suamiku apalagi Bu? Sederhana. Suamiku nggak neko-neko. Apalagi Bu? Suamiku rajin bebersih. Bersih-bersih. Karena ada laki-laki yang tipenya nyapu aja. Ya. Sampai apa-apa disapu asal jangan istrinya yang disapu dari luar rumah. Apalagi kelebihannya ibu-ibu? Masya Allah, kelebihannya sholatnya tepat waktu. Ayo tulis. Kelebihannya sebelum diminta untuk transfer sudah transfer duluan. Kelebihannya suka memberikan kejutan, hadiah. Masya Allah. Tulis. Apalagi Bu? Sudah, hanya itu kelebihan suami kita. Apa sebutkan. Ini kadang ada yang bingung loh para istri. Apa Mbak? Masya Allah. Kelebihannya suamiku tuh sabar pakai banget. Penyayangnya pakai banget, sabarnya pakai banget. Terus, Masya Allah, tanggung jawab banget. Terus, sudah Bu, sudah. Coba saya cek. Ya, saya pilih ibu-ibu, siapa aja yang dipilih, nanti terserah saya. Romantis katanya. Oke, saya pilih. Saya tanya dulu, ini yang mau saya tanya punya suami enggak? Ibu yang pakai kacamata, udah deg-degan nih. Yang pakai kerudung warna hijau, ya Ibu. Nggih, panjenengan.
Jenengan masih ada Bu, suami Bu? Masya Allah. Mik mana mik, panitia ada nggak mik? Coba kami mau tahu. Ya, nggak apa-apa. Coba Ibu, kelebihan suaminya apa? Tanggung jawab, setia dan Masya Allah, Allahumma barik. Nggak usah dicari siapa suaminya ibunya. Nanti ibu-ibu penasaran, sopo yo bojone. Nggih, matur nuwun Ibu. Semoga Allah langgengkan pernikahan Ibu dengan suami Ibu sampai ke surganya. Amin. Baik, dari sisi kiri sudah, saya tanya dari sisi kanan. Kalau tadi yang saya tanya yang pakai kacamata, sekarang yang nggak pakai kacamata. Ya, biar adil. Ibu yang pakai kerudung abu-abu. Ibu apa? Nggih, panjenengan yang tengah-tengok. Nggih. Masih wonten Bu suami Bu? Ibu ini apa ibu belakang? Sama-sama abu-abu. Mau siapa yang mau tanya? Nih biasa nih orang Indonesia. Kalau disuruh kebaikan panjenengan mawon, panjenengan mawon. Giliran mau masuk surga saya dulu. Monggo Bu. Ini ketawa-tawa ibunya. Iya Bu. Masih ada suami Bu? Sekedap nih Bu. Masih ada? Coba sebutkan kelebihannya. Sederhana, nggak neko-neko. Buktinya apa? Sarung dari dulu sampai sekarang usia pernikahan 35 tahun belum ganti. Masya Allah. Nggih, sederhana, nggak neko-neko. Sama apa lagi? Apa Bu? Setia. Masya Allah. Terus apa lagi nih? 3. Ibu tadi janjian sama ibunya. Oh, kok sama ya jawabannya ya 2 poin ya. Setia dan tanggung jawab. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah Azza wa Jalla langgengkan pernikahan ibu sampai ke surganya. Amin. Masya Allah. Kalau dilihat dari 2 contoh yang tadi saya tanya, ternyata suami dari ibu-ibu, orang-orang muntilan nggih, rata-rata orangnya bertanggung jawab. Masya Allah. Sabar. Masya Allah. Jadi kita harus mensyukuri keberadaan suami kita. Sekarang nanti tanya balik Bu kepada suami ibu-ibu. PR lagi. Tadi PR kan diskusi yang pertama apa? Niat. Iya, ngobrol. Memang nikah itu ujung-ujungnya ngobrol. Bukan ujung-ujungnya UUD, ujung-ujung duit, bukan. Ya, tapi ujung-ujungnya ngobrol. Yang kedua, tolong ditanyakan kepada suami. Beb, say, Cin, tolong tuliskan kelebihan dan kekurangan saya. Nanti ibu tambahkan lagi kelebihan dan kekurangan suami. Tulis. Jadi nanti kayak lagi pacaran zaman dulu, nggak ada pacaran ya. Bukan pacaran, apa bahasanya ya? Pacaran setelah menikah. Kan ibu setelah menikah kan pacaran. Orang Islam itu pacarannya setelah menikah. Kan belum saling kenal. Nah dulu kan saling malu-malu kan. Nah itulah. Ya udah. PR-nya apa Bu? Menanyakan niat tujuan menikah nopo. Yang kedua, tulis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Sampun nggih, jangan lupa bestinya tanya nanti. Ya, ke temannya. Sudah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Semoga dengan kita bisa bersyukur atas keberadaan suami kita, maka Allah akan tambah lagi sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Baik. Yang keberapa Bu? Yang ketiga. Setelah kita bersyukur kepada Allah, setelah kita mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan suami kita, menghargai keberadaan suami kita, maka yang ketiga, di dalam sebuah pernikahan itu yang harus kita lakukan, jangan pernah mengabaikan doa. Ini penting nih. Doa Bu, doa. Jadi seorang istri itu harus memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah. Doanya sampun hafal napa dereng?
Yuk dibaca bareng-bareng. Rabbana hablana. 1, 2, 3. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ada ibu-ibu, Ustazah saya belum hafal doa bahasa Arabnya, boleh enggak saya berdoa dengan bahasa orang Magelang? Boleh. Pripun? Ya Allah, perbaikilah agama suamiku. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, jadikanlah suamiku orang yang bertanggung jawab. Jadikanlah suamiku orang yang taat kepadamu. Masya Allah. Doa, Bu. Karena doa itu adalah senjata kita semuanya. Nih, orang kalau rajin berdoa, minta sama Allah, maka Allah pasti akan beri. Jangan-jangan selama ini kita disibukkan dengan mendoakan anak-anak kita saja, tapi lupa mendoakan pasangan kita. Coba perbanyak doa. Ya Allah, langgengkanlah hubungan keluarga kami. Ya Allah, jikalau ada sesuatu yang mungkin ya di tengah perjalanan pernikahan kami ada batu-batu kerikil, ujian-ujian pernikahan. Nah, nanti insya Allah dibahas. Tolong Ibu panitia kajian, Bu Ervina atau teman-teman yang lain, tolong nanti tema di antara temanya ujian pernikahan. Ini penting banget. Karena pernikahan itu ibadah, maka nanti ada ujiannya, ujian pernikahan. Nanti insya Allah di kajian di tema berikutnya. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah saya dan suami saya ditakdirkan menghadapi ujian pernikahan, maka semoga kita bisa melewatinya dengan baik. Bu, setiap diri kita itu pasti akan melewati ujian pernikahan itu. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang tidak selamat biasanya berakhir dengan apa? Berakhir dengan perceraian. Ya. Maka ayo kita berdoa kepada Allah. Perbanyak doa kita, banyak-banyak mengetuk pintu langitnya Allah. Berdoa. Kalau suaminya sudah mulai berubah, ya, maka jangan pernah berputus asa dari berdoa. Kita minta lagi kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku salih. Ya Allah, jauhkanlah suamiku dari fitnah wanita. Pernah berdoa begitu, Bu? Ingat zaman sekarang itu terjadi banyaknya wanita yang agresif kepada laki-laki. Ya, zaman sekarang. Zamannya sudah kebolak-balik. Ini tanda akhir zaman. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah suamiku dari wanita-wanita yang buruk. Jagalah suamiku dari wanita-wanita yang tidak baik. Bu, saya izin menyampaikan, ada sebuah kejadian real. Ini kejadian nyata, di mana semoga tidak terjadi di Magelang, di mana ada seorang laki-laki menikah dengan wanita salihah. Lihat nih, laki-laki nikah dengan wanita salihah. Wanita ini sudah setia kepada suaminya, tapi Allah takdirkan, dan semua yang terjadi dari peristiwa-peristiwa itu semua atas takdir Allah. Allah takdirkan suaminya kecantol dengan wanita yang tidak baik. Jadi ini wanita ini, ya, ada yang memang dia tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kerjaannya apa? Kerjaannya nyari suaminya orang. Itu ada loh, ada. Menggoda suaminya orang. Sudah tahu itu bapak punya istri masih digoda. Ya, sudah tahu bapak atau suami ini, laki-laki ini punya pasangan, masih diajak makan bareng. Akhirnya ceritanya si suaminya ini kecantollah dengan wanita yang tidak baik. Ya. Dan ibu-ibu tahu ternyata wanita yang tidak baik ini benar. Dia bukan hanya memiliki satu laki-laki, tapi di belakangnya dia pun menggoda laki-laki lain. Ya, karena memang wanitanya nggak baik. Ada begitu. Ya. Subhanallah. Ya, seiring berjalannya waktu, ya, suaminya selingkuh. Ya Allah, semoga tidak terjadi pada ibu-ibu semuanya. Tapi istrinya sabar. Istrinya sabar. Bapaknya pulang, ya suaminya pulang.
pulang dia masih terus melayani suaminya. Sabar, sabar. Dia mau bercerai, ingat anak-anak, nggak jadi. Kan biasanya begitu ya Bu. Seorang istri itu kebanyakan mempertahankan kehidupan rumah tangga itu karena kasihan dengan anak-anak. Ya Allah, maka dia bersabar. Apa yang terjadi, dia berdoa terus, ya Allah berikanlah hidayah untuk suamiku, ya Allah jauhkan dia dari wanita yang buruk itu, ya Allah. Dan sudah ketahuan bahwa si wanita ini ternyata cuma pengen duit dari suaminya. Tuh lihat, wanita yang gak baik begitu kan Bu? Ya. Tapi karena si suaminya ini sudah kecantol dengan wanita ini, sudah diberitahu tetap gelap mata. Ya, Masya Allah, Allah tuh baik banget. Allah takdirkan suaminya sakit. Ya, Allah takdirkan suaminya sakit. Akhirnya yang ngurusin suaminya siapa Bu? Balik lagi ke istrinya. Si wanita ini mulai meninggalkan suaminya. Dan Masya Allah, karena kesabaran istrinya dalam menghadapi ujian pernikahan, Allah kembalikan lagi suaminya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kehidupannya langgeng. Coba kalau istrinya itu dikit-dikit gugat cerai. Kalau istrinya dikit-dikit apa Bu? Pengen berpisah. Yang menjadi korban siapa? Anak-anaknya. Maka saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir semua di sini menjadi wanita-wanita yang baik, menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi wanita-wanita yang mensyukuri keberadaan suaminya. Nggak usah Bu, kita lihat suami orang, wujudnya juga sama laki-laki. Ya, betul. Terkadang sesuatu itu Bu, nih saya izin menyampaikan. Nikmat sesuatu itu kalau belum kita miliki, ya, itu rasanya kita pengen memiliki. Tapi kalau nikmat itu sudah Allah beri, maka rasanya biasa saja. Contoh, ibu dari dulu pengen punya mobil roda 4. Mobil rodanya berapa? Ada nggak mobil roda 6? Ada, truk. Atau ibu pengen punya mobil roda 6, ya. Maka dulu sebelum Allah beri pengen banget rasanya punya mobil. Setelah Allah beri, adakah rasa yang sangat-sangat luar biasa sebelum ibu memiliki mobil atau biasa saja? Biasa aja. Maka lihatlah begitu. Kalau kita naudzubillah summa naudzubillah, ada godaan setan pengen merebut suami orang lain, ingat bahwa suami kita adalah pilihannya Allah. Belum tentu suami orang lain akan setia kepada kita. Ingat, belum tentu suami orang lain akan langgeng bersama kita. Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kita, dan berdoalah kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan kita dengan suami kita langgeng sampai ke surganya. Baik, insya Allah ya, nanti untuk pertemuan berikutnya ada diantaranya kita akan belajar tentang manfaat sebuah pernikahan. Nah, ini penting banget. Kita akan belajar ujian pernikahan. Kita akan belajar tentang fikih cerai dan khulu. Khulu itu gugat cerai. Kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang bisa menghancurkan rumah tangga. Insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana harusnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Dan terakhir kita akan belajar bagaimana cara memaafkan kesalahan pasangan kita karena Allah. Ya, semoga apa yang kita nanti pelajari menjadi bekal untuk kita dalam mengarungi rumah tangga. Semoga apa yang nanti kita pelajari membuat Allah semakin ridho kepada kita, dan pada akhirnya ya Bu, ketika kita meninggal dunia, suami kita akan berbicara, "Wahai istriku, aku bersaksi engkau adalah wanita yang salihah. Wahai istriku, aku bersaksi engkau adalah istri yang salihah. Maka aku ridho dengan kepergianmu." Bu, kalau suami itu sudah ridho, maka pintu langit terbuka. Allah juga ridho. Subhanallah. Keridhoan Allah ada pada keridhoan suami kita.
Neraka dan surganya kita ada pada diri suami kita. Maka yuk kita belajar bareng-bareng untuk menjadi istri yang salihah. Kalau kita banyak menuntut suami kita berubah, maka itu bukan sesuatu yang mudah. Yuk kita mulai dari dalam diri kita, perbaiki diri kita. Semoga Allah perbaiki suami kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi pada netes air mata ini ya. Ya, saya memohon maaf menjadikan ibu-ibu semuanya akhirnya pada mengelap dengan tisu. Ya, Masya Allah, bukan tujuan saya begitu. Tapi ingat ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.